Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Teman-teman yang berbahagia, rahimani wa rahimakunallah. Hari ini kita hidup di sebuah zaman, subhanallah, zaman yang penuh dengan fitnah. Kita itu diibaratkan seperti orang yang akan tenggelam di lautan yang sangat luar biasa, ya, dengan ombak yang bergulung-gulung, masya Allah, ya. Dan ombak itu adalah fitnah, ya. Kita hari ini banyak menjumpai, subhanallah, kemaksiatan langsung di depan mata kita. Subhanallah. Kita hari ini berada di sebuah zaman yang begitu dahsyat, ya. Godaan-godaan yang bisa menghantarkan kepada kebinasaan. Bahkan bisa menghantarkan kepada jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berada dalam zaman yang penuh dengan fitnah, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kembali apa yang menjadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini penting, ya akhwat. Penting bagi kita untuk mengingat kembali untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejatinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah tujuan. Bukankah kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi kita hendaklah kembali lagi menyadari bahwa tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Maka langkah yang selanjutnya, seorang muslimah yang cerdas, seorang muslimah yang dia paham bahwa hari ini ia hidup di zaman yang penuh fitnah, ia tidak akan meninggalkan majlis ilmu, ya, karena ibadah ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ibadah kita ingin diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki ilmu. Al-ilmu qabla al-amal, ya, ilmu sebelum amal. Dan ini penting, ya akhwat. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu akan berbeda dalam menyikapi kehidupan dunia yang sangat sebentar ini. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu akan berbeda dalam menyikapi setiap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya subhanallah. Kenapa, ya akhwat, saya katakan hal ini? Karena banyak sekali saya temukan pada zaman sekarang para wanita, khususnya muslimah, yang mereka hampir berputus asa dari apa yang telah Allah takdirkan kepadanya. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa hidup di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua yang datang itu adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang baik, ya. Takdir yang baik melatih kita untuk bersyukur. Takdir yang tidak kita harapkan mengajarkan kita untuk bersabar. Bahagia itu bukan ketika segala keinginan kita terwujud, tapi saat kita menyadari bahwa semua takdir adalah yang terbaik, ya. Nah, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu akan berbeda dalam menyikapi apa yang Allah berikan di zaman yang penuh fitnah ini, ya. Jadi nasihat dari para ulama di zaman yang penuh fitnah ini diantaranya adalah teruslah kita menjadi seorang penuntut ilmu. Jangan tinggalkan majlis ilmu. Karena sesungguhnya kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu agama, ya akhwat, dengan ilmu syar'i. Jadi ya akhwat, jangan pernah tinggalkan majlis ilmu. Karena sesungguhnya majlis ilmu itu akan memberikan banyak keutamaan kepada kita. Terutama adalah ilmu agama. Subhanallah.
Dan kita tahu bahwa seseorang yang dia menghadiri majlis ilmu, maka akan Allah Azza wa Jalla berikan ketenangan untuk hidupnya, apapun yang ia rasakan. Ya, di zaman yang penuh fitnah ini, ya akhwat, semua ingin bahagia, semua ingin merasakan ketenangan. Dan ketahuilah bahwa ketenangan itu ada dalam majlis ilmu. Subhanallah. Kita tahu bahwa setiap orang yang dia berada di majlis ilmu, ya, kemudian mempelajari kalamullah, maka akan didatangkan untuknya sakinah, ketenangan. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kata beliau, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Ya, berarti majlis ilmu. Ya, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu. Membaca kalamnya Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, dan saling mempelajarinya, mempelajari apa-apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi ini adalah ilmu syar'i yang dipelajari. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepadanya rasa ketenangan. Ya subhanallah, sakinah. Jadi walaupun kita hidup di zaman yang penuh fitnah, di zaman yang mungkin ya banyak orang bunuh diri, namun tenanglah ya akhwat, orang-orang yang gemar duduk di majlis ilmu, ia akan diberikan ketenangan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ketenangan hidup, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan orang-orang yang datang ke majlis ilmu, mereka akan dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dilingkupi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya subhanallah. Duduk di majlis ilmu akan banyak memberikan keutamaan kepada kita semuanya ya akhwat. Bahkan kita tahu bahwa tujuan kita bersama menuju akhiratnya Allah adalah agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita hidup di zaman yang penuh fitnah, hidup yang sangat singkat, kita tidak pernah tahu ya akhwat, kita hidup sampai kapan. Bisa jadi 1 menit lagi, bisa jadi 3 menit lagi, bisa jadi 1 jam lagi. Maka bersegeralah untuk menghadiri majlis ilmu. Ya, karena di dalam majlis ilmu itu ada sebuah janji yang Rasulullah SAW telah sabdakan. Apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, ya menempuh jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita hidup di zaman yang penuh fitnah ini, kemudian kita datang ke majlis ilmu, kita akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kita petunjuk, Allah akan berikan kita hidayah, ya. Dan yakinlah ya akhwat, orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu, maka akan Allah jauhkan dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, Allah akan palingkan dirinya dari berbagai macam aktivitas yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Ya, harus kita yakini itu. Subhanallah, kami rasakan betul ketika kami berusaha, kami pun masih berusaha untuk terus istiqomah di jalan ilmu, ya. Dengan ini banyak sekali subhanallah ya fitnah-fitnah di luar sana yang akhirnya kami tidak dengar, dan akhir-akhir baru kami dengar, oh alhamdulillah Allah palingkan kami tidak disebutkan dengan sesuatu yang berada misalnya di lingkaran syaitan gitu ya. Alhamdulillah, walakal hamdu walakal syukur. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tinggalkan majlis ilmu, jangan tinggalkan ilmu di zaman yang penuh fitnah ini, karena dengan ilmu kita akan mudah untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari berbagai macam fitnah syahwat maupun fitnah syubhat yang ada di zaman kita hari ini. Ya. Teruslah menuntut ilmu sampai kapan? Sampai Allah mencabut nyawa kita. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau berpesan, ya, belajarlah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Dan seseorang ya akhwat, semakin dia belajar menuntut ilmu agama, semakin lama maka dia akan merasa ilmu Allah itu semakin luas. Ya Allah, ilmu Allah itu banyak. Dan kita akan mengatakan bahwa kita hanya memiliki ilmu yang sedikit. Ya, Masya Allah. Jadi tadi, ya, ingat kembali tujuan penciptaan kita, yaitu untuk beribadah, dan ibadah tidak bisa kita lakukan kecuali dengan ilmu. Ya.
karena semua petunjuk dari Allah dan Rasulnya ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik. Kemudian langkah yang selanjutnya ya akhwat, subhanallah, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di zaman yang penuh fitnah ini, maka kita sebagai muslimah hendaklah memiliki rasa malu. Memiliki rasa malu. Karena kita tahu malu itu adalah mahkota bagi kita sebagai seorang muslimah ya. Malu itu akan menghantarkan kepada kebaikan ya. Dan kita tahu bahwa subhanallah, wanita-wanita muslimah di zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka memiliki rasa malu yang sangat luar biasa. Ya subhanallah. Kita tahu bahwa ada wanita-wanita di zaman Nabi Musa alaihissalam yang mana mereka itu subhanallah sangat-sangat malu ketika harus berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Lihat ya akhwat, subhanallah. Milikilah rasa malu sebagaimana malunya wanita yang berada di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah wanita pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah mensejarahkan kisah bagaimana yang akhirnya wanita ini menjadi istrinya Nabi Musa. Ada dalam surat Al-Qasas, boleh teman-teman nanti pelajari ayat 22 sampai 23. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala 'asa rabbi ay yahdiyani sawa'as sabil. Walamma warada ma'a madyana wa wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tadzudan. Qala ma khatbukuma? Apa kata Nabi Musa kepada perempuan-perempuan ini? Apa yang kalian berdua lakukan di tempat ini? Apa yang ingin kalian inginkan? Maka kata wanita di zamannya Nabi Musa, yakni nanti adalah istrinya Nabi Musa, lihat, kata mereka, qalata la nasqi hatta yusjira ar-ri'a. Kata mereka, kami tidak akan dapat memberikan minum untuk ternak-ternak kami hingga pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Maksudnya mereka mau ngambil air, tapi mereka tuh malu gitu karena banyak sekumpulan kaum laki-laki di situ. Ya, subhanallah ya akhwat. Dan subhanallah ya akhwat, akhirnya Allah gerakkan hatinya Nabi Musa alaihissalam untuk menolong dua wanita ini. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya subhanallah, maka Nabi Musa pun memberi minum ya dan menolong keduanya wanita yang sangat malu ini. Masya Allah ya. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan. Subhanallah ya akhwat. Dari kebaikan Nabi Musa alaihissalam kepada kedua wanita ini, bahkan kedua wanita ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Al-Qasas, mereka itu datang menghampiri Nabi Musa dalam keadaan malu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Subhanallah. Ada di antara keduanya, di antara kedua wanita itu menghampiri Nabi Musa dalam keadaan malu-malu. Dan mereka mengatakan, "Inna abi yad'uk." Sesungguhnya ayahku mengundangmu, wahai laki-laki. Ya, belum tahu mereka kalau yang ada di depannya adalah Nabi Musa. Liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk memberikan balasan terhadap kebaikan engkau, ya, untuk memberikan balasan ketika engkau memberikan minum kepada ternak kami. Masya Allah ya. Kemudian dijelaskan, falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumidh dhalimin. Maka kemudian ketika Nabi Musa mendatangi ayahanda kedua perempuan ini, maka akhirnya ya subhanallah ditenangkan dan diberikan ya di antara wanita ini untuk menjadi istrinya Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah ya akhwat. Masya Allah. Jadi di antara yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslimah di zaman yang penuh fitnah ini, milikilah rasa malu. Ya, karena malu ini adalah sifat yang terpuji ya akhwat, dan merupakan akhlak yang mulia. Malu merupakan benteng
untuk kita melakukan kemaksiatan. Ya subhanallah. Jika telah hilang rasa malu dari diri seorang muslimah, maka yang tersisa adalah keburukan. Ya subhanallah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa hakikat malu adalah subhanallah yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan jelek dan mencegah seseorang dari meninggalkan hak-hak orang lain. Subhanallah. Dan Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa ada di antara tanda-tanda kecelakaan bagi seseorang. Apa di antara tanda kecelakaan yang dijelaskan oleh Fudail bin Iyad? Di antaranya adalah sedikitnya sifat malu. Ya, kata Fudail bin Iyad, yang pertama adalah mata yang tidak pernah menangis, ya, tidak menangisi dosa-dosanya, sedikitnya rasa malu, dan kerasnya hati, cinta dunia, serta panjang angan-angan. Masya Allah ya. Jadi subhanallah, orang yang sedikit malu, itu menurut Fudail bin Iyad merupakan orang yang mendapatkan ya keburukan. Masya Allah. Bahkan Imam Ibnul Qayyim ya akhwat pernah menjelaskan apa kata beliau. Ketika seseorang itu sifat malunya besar, kuatnya sifat malu seseorang itu sangat tergantung dengan kondisi hatinya. Ya subhanallah. Ketika hatinya hidup, maka ia akan memiliki rasa malu. Dan ketika hatinya mati, maka hilanglah rasa malu tersebut. Dan yang namanya malu, itu bukan hanya kepada manusia, tetapi lebih dari itu malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah malu yang paling agung. Subhanallah. Subhanallah. Dan ketahuilah bahwa Rabb kita, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Rabb kita ini, Rabb kalian tabaraka wa ta'ala, kata Rasulullah, adalah zat yang maha malu. Subhanallah. Malu terhadap hambanya yang menadahkan tangan kepada Allah, lalu tangan itu kembali turun, hampa, tidak dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, wahai saudariku, kita adalah hamba dari zat yang maha malu. Maka kita sebagai hambanya Allah, hendaklah memiliki sifat malu. Karena malu itu bagian dari iman. Malu itu bagian dari iman. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah cabang dari cabang keimanan. Dan disebutkan ya bahwa Rasulullah mengatakan fa innal haya minal iman. Ya, sifat malu itu bagian dari iman. Masya Allah. Mari wahai saudariku sesama muslimah, mari kita miliki kembali rasa malu, karena malu bagi seorang wanita itu adalah sebuah kemuliaan ya. Malu kalau kita menampakkan aurat, malu kalau kita berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, malu kalau mata kita yang selama ini Allah beri kepada kita, kita akhirnya menggunakan mata kita untuk menonton drama-drama yang menghabiskan waktu. Subhanallah. Ingatlah wahai saudariku, di zaman yang penuh fitnah ini, di antara yang bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah gawai kita, ponsel kita. Ya, dan ingatlah sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar dari ponsel kita, itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki rasa malu, ia akan mendengar sesuatu yang Allah ridhoi saja. Orang yang memiliki rasa malu, ia akan melihat sesuatu yang Allah ridhoi saja. Karena ia paham bahwa semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya ya akhwat, ya, di antara yang bisa kita lakukan di zaman yang penuh fitnah ini adalah berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena ini adalah jalan keselamatan. Subhanallah. Ini adalah jalan keselamatan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ini merupakan pesan ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Imran? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada agamanya Allah. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW juga pernah berpesan kepada kita semuanya. Subhanallah. Apa kata beliau? Ya, di antara pesan beliau untuk kita semuanya, kata beliau, disebutkan bahwa di zaman yang penuh fitnah ini ya, tidak ada keselamatan yang bisa kita lakukan kecuali kita berpegang teguh di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah bahwa berpegang teguh ya dengan agamanya Allah itu adalah sebuah hal yang kita harus lakukan ya akhwat. Kenapa?
Karena kita ketika berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya Masya Allah, maka itu merupakan hal yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah yang sangat luar biasa banyak, ya Masya Allah. Dan kita tahu tidak ada jalan keselamatan kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Subhanallah. Orang-orang yang dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah di masa-masa yang luar biasa, banyak sekali fitnah itu seperti menggenggam bara api. Maka bersabarlah kita ketika menggenggam Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dan rasul-rasul yang telah bersabar. Subhanallah. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersabar maka ia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang bisa kita lakukan di zaman yang penuh fitnah ini, ya akhwat, ya. Ketika kita sudah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-'Asr, apa disebutkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, saling nasihat menasihatilah dalam kebenaran dan kesabaran. Subhanallah. Dan tidak ada jalan lain, ya akhwat, kecuali kita mengajak saudara-saudara kita untuk kembali kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Dan yang namanya berdakwah itu tugas kita bersama. Yang namanya berdakwah itu bukan hanya tugas seorang ustadz dan ustazah, bukan hanya tugas seorang syekh dan syekhah, tapi kita semuanya bertugas menjadi hamba-hamba Allah yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya subhanallah. Karena memang subhanallah kita semuanya adalah umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Lihat, orang-orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari hal yang mungkar, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang beruntung. Humul muflihun. Ya subhanallah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung di zaman yang penuh fitnah ini, ya akhwat, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita saling memberikan nasihat. Nasihat dalam kebenaran, nasihat dalam kesabaran. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hamba di dalam agamamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus berpegang teguh di dalam agama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah yang ada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita akhir hidup yang baik, yaitu kehidupan dan diakhiri dengan husnul khatimah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.